Anugerah terindah Kiki Saputri hamil anak pertama. Kiki Saputri mendapat berkah di awal tahun 2024 ini. Komika berusia 30 tahun ini diketahui tengah berbadan dua alias hamil. Kehamilan calon anak pertamanya itu menjadi kado tahun baru dari Kiki untuk suaminya, Muhammad Khairi, saat mereka sedang berlibur ke Eropa belum lama ini. Kabar bahagia mengejutkan itu pun dibagikan Kiki kepada keluarga besarnya. Kalau doa mah pasti nggak pernah putus ya, minta sama Allah yang terbaik gitu, apapun kondisinya, konsekuensinya, rezeki apa yang dikasih nggak pernah putus. Tapi datangnya kapan ternyata di sini kita juga nggak tahu, kaget gitu karena belum program yang benar-benar itu belum. Jadi berkah kehamilan Kiki tak hanya membuat bahagia dan haru suami serta keluarga besarnya. Sahabat Kiki dari kalangan artis pun ikut senang atas hadirnya janin di rahim Kiki. Mereka memberikan komen dari caption Kiki yang berbunyi, "Tahun baru, kebahagiaan baru. Terima kasih ya Allah telah Engkau titipkan dan percayakan. Insya Allah akan kami jaga sekuat jiwa dan raga." mana ya sama teman-teman yang ngucapin selamat, terus kayak mereka sharing pengalaman, ya hampir semuanya sama sih, jangan kecapean, jangan telat makan, gitu. Terus jangan makan ini, jangan makan itu, bisa kayak gitu. Tapi dia juga bilang nggak apa-apa, makan aja selama lu happy, ya banyak yang. Soal kehamilan, Kiki termasuk cepat mendapatkannya. Belum setahun usia pernikahannya dengan Muhammad Khairi, komika yang mahir merosting ini mendapat anugerah calon anak pertama. Padahal, Kiki dan Khairi tidak memasang target ingin segera punya momongan. Emang udah ada program untuk Iya. program mah kagak, bikinnya tiap malam dah I love you mah. Gue mau kayak gitu nggak ada. Sebelum mendapat anugerah calon anak pertama, Kiki Saputri dan suami telah mengadopsi gadis cilik cantik bernama Aisyah. Hadirnya Aisyah membawa kebahagiaan bagi pasangan yang menikah pada 28 Januari 2023 itu. Natasha Wilona datangi penjara paling seram di dunia. Genap berusia 25 tahun, Natasha Wilona beri reward pada dirinya sendiri untuk berlibur 1 bulan penuh di Amerika Serikat. Selama di US, Natasha mencoba ke beberapa wilayah, salah satunya San Francisco. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu memilih wisata horor dengan mengunjungi penjara Alcatraz, yang merupakan salah satu tempat horor di dunia. Natasha pun merasakan sesuatu yang berbeda ketika memasuki area penjara. Pastinya seru banget. Ini emang US trip ini sebulan dari tanggal 8 Desember sampai 8 Januari. Emang udah kita planningin jauh dari awal tahun 2023. Jadi emang punya planning pengen ngiderin US dari East sampai ke West gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau lagi liburan emang suka berpetualang ke tempat yang unik-unik ya. Nah kemarin aku emang ke penjara Alcatraz, salah satu penjara yang paling horor di dunia. Dan di sana kayak ngelihat masuk sampai ke dalamnya, suasananya bener-bener kayak dingin. Terus ngelihat bentuk-bentuk sel-selnya seperti apa, ruang-ruangannya. Itu sih kayak pengalaman yang seru dan gak terlupakan buat aku. Dan karena bepergian di saat musim dingin, Natasha pun mencoba bermain ski di salju. Meskipun berkali-kali terjatuh hingga terseret dan terhempas, Natasha mengaku tak kapok. Bahkan gadis penggemar olahraga ekstrim itu juga mencoba skydiving saat di Kanada. Iya, jadi aku kan emang orangnya suka nyoba sesuatu yang baru dan ekstrim ya. Karena lumayan suka hal-hal yang
memacu adrenalin. Jadi kan waktu di Kanada udah nyoba skydiving, makanya pas di US aku mau coba belajar ski sama snowboarding. Tapi ternyata susah banget. Aku belajar snowboarding kayak jatuh sampai 10 atau belasan kali. Jatuh, keseret, udahlah. Nah tadi pagi sebelum kesini baru dipijet. Sakit semua badan. Puji Tuhan nggak sampai cedera karena udah diajarin cara jatuhnya kan untuk supaya perut kita harus bantu angkat. Jadi kita udah ngerti teknik-teknik buat jatuhnya dan biasanya aku percaya sama diri aja. Jadi jangan takut-takut. Jadi saat jatuh, saat keseret atau saat tiba-tiba kehempas, gerakin aja badannya. Jadi jangan ditahan-tahan supaya nggak menimbulkan cedera. Uang jajan anak terkuak, Andre dituding boros, Arie Untung dianggap pelit. Andre Taulany bikin banyak orang tercengang ketika mengungkap uang jajan 3 anaknya. Penyanyi dan host yang sedang berseteru dengan Endang, mantan rekannya di grup band Stinky itu menyebut uang jajan ketiga anaknya mencapai Rp200.000 per anak dan per hari. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, uang jajan anak sebesar Rp200.000 yang hampir setara UMR DKI Jakarta termasuk sangat besar. Meski demikian, di mata Andre uang jajan anaknya itu termasuk pas-pasan, bahkan dianggap belum terlalu layak. Masa hari gini 200.000 gede sih? Nggak yakin sih, coba teman-teman yang lain anak-anak sekarang jajan. Emang 50.000 dapat apa kalau sekarang belanja jajan? Hah? Minum aja. 200.000 menurut saya cukup. Tapi kayak di sini kan udah Harga sekarang udah pada naik-naik. Menurut Andre Taulany, anak-anaknya bersekolah di sekolah internasional berlabel elit dengan nominal uang bayaran cukup mahal. Karena itulah Andre menyesuaikan uang jajan anaknya dengan tempatnya bersekolah internasional yang berlabel elit. Jadi kita di sana tuh ada kayak apa sih? Tap gitu ya. Jadi kalau orang mau beli, kalau anak saya mau belanja, tak di tap. seharinya 200.000 nih Pak Haji. Iya. Saya tuh selalu begini. Kalau buat anak yang sifatnya pendidikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Apapun akan saya lakukan untuk pendidikan anak. Gitu kalau saya prinsip. Sementara itu, untuk Kenzie yang sudah memiliki penghasilan sendiri dari dunia entertainment, Andre merasa bersyukur. Namun suami Rin, Wartia Trigina ini tidak akan memanfaatkan Kenzie untuk membantu mencari nafkah keluarga. Karena urusan nafkah tetap tanggung jawab dirinya selaku ayah. Kenzie udah sukses nih Pak Haji, masih duit dari Pak Haji apa yang mengkontrol uang dia sendiri sih Pak Haji dari honor-honor syuting-syuting Nih, gitu? honornya Kenzie itu disimpan sama emaknya, ditabung di emaknya karena buat apa? Buat ya nanti satu saat kalau memang ada suatu award buat Kenzie, hasil kerja kerasnya Kenzie, ya nanti dari uangnya Kenzie itu. Tapi kalau sehari-hari, bulanan, nanti emang tetap tanggung jawab saya lah sebagai orang tua. Karena bukan kewajibannya Kenzie cari duit sekarang. Berbeda dengan Andre Taulany yang memberi uang jajan berlebih kepada anak-anaknya, pasangan Arie Untung dan Fenita justru memberi jatah uang jajan kepada Gavin, putranya, sebesar Rp1.500.000 untuk sebulan. Karena itulah Gavin harus mengirit pengeluaran dan seringkali menyantap mie instan. Gara-gara uang jajan anaknya terungkap, Arie Untung dan Fenita dituding pelit oleh warganet. Gak suka nasi tuh? Hah? Gak suka nasi? Bukan gak suka nasi, lebih ke irit. Iya, dulu tuh pas kecil mikir kayak ini orang yang makan mie pasti dia nggak bisa jaga duit. Tapi ternyata pas sekarang makan mie buat jaga duit. Oh, jadi uang jajannya kurang. Oke. Tapi kalau kamu mau di hati sebenarnya berapa? Jujur aja. Idealnya menurut kamu berapa? Ya 10 juta. 2 juta aja, 2 juta. 2 juta. Tambahin 500.000